Ya semoga ya mudah-mudahan Vega dapat jam Rolex ya. Ki, lu kemarin liat Marquez gak? Di Mugello Mugello kan 93 kemenangan loh. selalu 3 kemenangan. Iya, mantap. Akhirnya lah. masih mendominasi ya Marquez. Tapi Apa nih? kita bukan kalau Marquez sudah biasa lah kalau menurut gua. Oh, Marquez udah biasa. Udah Oke, biasa oke. lah. Kayaknya bakal mendominasi terus kan. Persaingannya sama Bagnaia gitu-gitu. Tapi ini ada yang menarik. Indonesia ya? Betul, pembalap Indonesia. Kemarin gue ngeliat-liat di Ini medsos itu lagi viral di nih. Mugello juga. Iya, tapi kan gua kan sempat nonton langsung ya di Itali. Kagak ngajak-ngajak lu lah komentari. Enggak. Gue mau makan pizza nih. Kalau ini kalau menurut gue ini adalah bibit the next Indonesia di MotoGP. Oi, Veda Ega Pratama. Mantap. Dia juara di Red Bull Rockies Cup. Iya, Red Bull Rockies Cup. 2 kali race ya, menang ya. Iya, Dr. Race. Itu Mantap ya, dominasi aja. Itu yang paling bagus tuh emang dia keren lah di situ. Tapi ini buat supporters gue kasih tahu sedikit Red Bull Rocky Cup ini adalah ajang kayak pencarian bibit buat the next-nya ya. Betul, Moto3, Moto2 atau MotoGP Betul. ya. Itu kayak akademi lah. Kayak kalau sepak bola kan ada akademi sepak bola tuh. Nah, Red Bull Rookie Cup tuh ini ya akademinya MotoGP gitu. Ya, jadi teman-teman atau supporters jangan heran lah kalau misalnya kenapa sih motornya sama, kostumnya sama Nah, semua dari depan sampai belakang. Ya karena ini memang akademinya Kalau dari akademi, MotoGP ya. Ya, kalau akademi itu motornya sama, speknya sama. Yang ngebedain mungkin talentnya doang sih. Oke, talentnya. Makanya Veda Ega Pratama bagus itu dia luar di biasa dominasinya. Keren ya. Di peringkat 3 sekarang dia jadinya. Iya. Peringkat klasemen peringkat 3 dia. Dan kalau ngomongin soal akademi nih, yang pemain-pemain jebolan akademinya, ya kan ada Pedro Acosta tuh, ya kan. Terus Johan Zarco juga. Zarco ya. Ya itu benar-benar di MotoGP sekarang kan juara tuh, yang Zarco waktu di Prancis juara kan. Benar-benar talentnya. Yang penting tuh konsisten sama menonjol aja, karena 2 poin itu tuh yang nanti akan dilirik sama scouting talentnya Moto3 sama Moto2 gitu. Kemarin juga di Mugello si Veda Eganya ini juga dominasinya mantap ya menurut gua. Mantap. 2 kali race, 2 kali menang. Apa sih sebutannya kalau di Mugello tuh tracknya? Jadi dia finishnya tuh beda cuma 0,01 detik. Itu di race kedua tuh. Di race kedua ya. Itu slipstream namanya. Slipstream. Jadi kayak dia kan waktu pas di tikungan terakhir itu masih di belakang kan. Cuman emang enaknya di Mugello itu adalah tracknya kan track lurusnya panjang banget kan. Nah itu buat slipstream jadi gampang lah gitu maksudnya. Dari posisi 4 Iya, 4 melesat langsung. Luar biasa. Talent itu benar-benar. Itu harus benar-benar dijaga itu. Biar dijaga terus nanti masuk Moto3, Moto2. Ya, ini harusnya juga kalau udah saran gue aja pemerintah juga harusnya harus dari sekarang nih mengcover kayak Vega nih. Maksud gue Vega Pratama nih kan bibit kan, maksudnya buat kalau dulu ada Doni Tata ya. Sekarang kayaknya ada penerusnya nih, Vega harus dipertahankan nih. Maksudnya pemerintah juga harus memperhatikan nih. Maksudnya sekarang udah luar biasa nih jangkauannya. Peringkat berapa sekarang? Peringkat 2 ya? Peringkat 3. Kalau di klasemen sekarang peringkat 3. Kemenangan gitu. 2 kali musim ini ya kan? Iya. Dan luar biasa kalau menurut gua. Kalau Red Bull Rookies Cup itu kan mainnya tuh di Eropa. Nggak ada di Asia gitu. Nah, dan tadi gua sempat ngecek di websitenya itu tinggal 3 balapan, hitungannya 6 sih, karena kan satu seri itu biasanya dua race kan. Tinggal 3 sirkuit lagi lah. Sirkuit laginya tuh kayak di Red Bull Ring tadi, terus ada Sachsenring juga di Jerman ya kan. Mandalika nggak ada berarti ya? Nggak ada kan di Eropa Pak. Iya maksud gue. Berarti nggak bisa di kandangnya si Vega nih. Enggak, maksudnya kalau Red Bull tuh biasanya Red Bull Rookies tuh biasanya emang di Eropa sih, ngikutin atmosfernya seri MotoGP di Eropa gitu. Harapan lu buat Vega? Ya semoga bisa konsisten lah. Intinya gitu aja, bisa konsisten, dan kalau menonjol semua juga pasti pengen menonjol gitu. Cuma gue pengen ada konsisten aja. Kalau konsisten gue yakin tim Moto3 biasanya udah
biasa tuh scouting tuh biasa diambil ke Red Bull Ayo atau apa. Kalau gue sih harapannya tetap terus berkembang aja nih, maksudnya ke VDEGA mungkin buat pembalap-pembalap yang di Indonesia saat ini mungkin bisa jadi apa sih namanya? Motivasi buat iya gue motivasi gue bisa jadi kayak Vedega nih, harusnya bisa itu jadi itu harus tolak ukur lah ya, jadi kayak sama, ya kayak semoga termotivasi lah gitu. Ya kalau dari gue apa tuh ya semoga ya mudah-mudahan Vedega dapat jam Rolex ya. Jam Rolex lagi lu nyambungnya ke bola nih. Nggak, sorry maksud gue kan nih Vedega lagi viral. Iya, lagi viral. Takutnya ya kan kita udah tahu lah kayak bukannya membandingkan ya, tapi yang mendapatkan jam Rolex kemarin jam Rolex lagi cukup Rolex ada ya sebenarnya bukannya kemarin jam Rolex itu ada sedekat maksudnya ada ketersinggungan antara atlet. Tenang dulu. Ketersinggungan antara atlet ya kan. Kenapa selalu yang diekspos tuh yang bundar ini nih. Yang bundar ini terus yang diekspos. Sekarang mudah-mudahan Vedega Pratama nih lagi viral, tetap konsisten. Maksudnya mudah-mudahan juga dapat apresiasi dari pemerintah lah ya kan? Gitu loh. Kapan lagi tiba-tiba di Mugello kemarin ada Mugello tuh treknya susah loh. Yeah. Nggak gampang itu. Iya, maksudnya apalagi cuacanya kan. Kapan lagi maksudnya lagu Indonesia Raya kita berkumandang kan. Nah, itu. Jangan itu poin-poin pentingnya di situ tuh. Di sana maksudnya bawa bangga Indonesia juga. Terus juga mudah-mudahan Vedega Pratama ini juga tetap konsisten, tidak terbuai betul, tidak terbuai gitu. Sama tolong buat ya kalau gue sih buat pemerintahnya sekali lagi adil ya, maksudnya merata lah. Kalau gue bukan cuma ngomongin MotoGP, teman, adalah beberapa yang lain juga tetap lah, maksudnya mereka kan juga kalau gue tuh ngelihatnya gini, maksudnya jeleknya pemerintah di sini bukan jelek kurang bagusnya kurang bagusnya tuh adalah kayak FOMO, kayak ngeliatin ada satu cabur yang FOMO banget. Emang sih kalau dibilang bola itu emang penggemarnya nggak usah ditanya gitu loh, ya kan. Cuma tolonglah anda melihat bahwa cabur-cabur lain gitu kayak MotoGP itu sebenarnya juga itu jarang-jarang loh Indonesia Raya berkumandang kan. Ini the next ya kan. Kita awalnya kan kita juga nggak tahu kan Vedega ini siapa. Nah, tiba-tiba dengan viralnya ini tiba-tiba ternyata ada di Indonesia, oke.